Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berisi tentang kajian Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Jadi, pertama-tama, kompetensi dasar pada penyampaian materi berikut adalah 1.2. Siswa dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. 2.2. Siswa memahami akan berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. 3.2. Siswa dapat menganalisis dan mengevaluasi Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang berbuat baik kepada sesama manusia. 4.2.1. Siswa dapat membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.2.2. Siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Dan yang terakhir, 4.2.3. Siswa dapat menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dan yang kedua, adanya tujuan pembelajaran dari penyampaian materi berikut adalah peserta didik dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Peserta didik dapat berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis yang terkait. Peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna misaqo bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wazil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Arti Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Tidak ada sebab khusus dari ayat ini, namun ada beberapa hal yang ditekankan, yakni mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua, seperti bertutur kata yang sopan, berperilaku yang membuat mereka senang, mendoakan kebaikan bagi keduanya, dan menyambung tali silaturahmi di antara saudara atau sanak kerabat keduanya. Hal lainnya adalah mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh sikap ingkar, memusuhi, dan membangkang terhadap para rasul yang diutus untuk mereka. Berikutnya, isi dan kandungan ayat. 1. Perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau tidak menyekutukannya selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. 2. Berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. 3. Berbuat baik itu luas cakupannya, bukan hanya terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melingkupi hubungan sosial kemasyarakatan. 4. Bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia. 5. Harus ada keterkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. 6. Larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan, berpaling, dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulnya. Hikmah perilaku ihsan. 1. Terbinanya hubungan vertikal antara hamba dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terjalinnya hubungan baik antara anak dengan orang tua. Ketiga, terjalinnya silaturahmi dengan karib, kerabat, dan sanak famili. 4. Tertanamnya rasa empati kepada sesama umat manusia. Kelima, terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Keenam, terjadinya simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam sekitarnya. Ketujuh, terjaganya kelestarian alam semesta baik di darat, air maupun udara. Kajian hadis tentang perilaku ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an ta'budallaha kannaka tarahu fin lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu. Kandungan dan makna hadis. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat pelajaran langsung dari malaikat Jibril bahwa dalam memberikan nasihat itu perlu variasi, seperti penggunaan metode dialogis interaktif supaya lebih mudah dipahami dan tidak bosan. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hakikat ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan merasa adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia. Ketiga, selalu menyebarkan kebaikan dengan ikhlas, tanpa adanya niat untuk pamer dan riya, tidak mengharapkan balasan dari orang yang dibantu atau ditolong, dan bersemangat dalam melakukan semua kebaikan. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman ayat. 1. Pengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, terus menebarkan kebaikan baik kepada karib, kerabat maupun mereka yang membutuhkan uluran tangan, anak-anak yatim dan fakir miskin. 2. Saat menasihati gunakanlah tutur kata yang santun, sopan dan berakhlak mulia. Ketiga, membalas kebaikan melebihi kadar yang diterima. Keempat, mau berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap penderitaan sesama kaum duafa dan siapapun yang membutuhkan. Kelima, menghindari sikap mementingkan diri sendiri sementara melakukan kondisi sosial di sekitarnya. Keenam, berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk semua tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial. Nasihat dari kami, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, karena perilaku temanmu bisa mempengaruhi akhlakmu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.